Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana kalau ada pelunasan tidak full di tengah periode. Misalkan di sini kita pakai angka yang tadi di 13 Maret, kemudian kita tambah ini, kita modifikasi menjadi dilunasi 30% pada 30 September 1 September 2022. Nah, pertama sama ya kan, kita hitung dulu, runut dulu alurnya. Pakai N4,75 seperti yang dibahas ketika bahas yang partial years, kemudian masukkan ke sini juga 4,75, di sininya I-nya adalah 9, dan begitu juga untuk menghitung anuitasnya. Lalu ketemulah di situ nanti angka 103.732 sebagai present value dari bond atau carrying amount dari bond di awal. Selanjutnya bikin tabel amortisasi dibikin, kemudian terserah mau sampai kapan, tapi kalau pelunasannya adalah 1 bulan 9 2022, maka saya rekomendasikan membuatnya sampai dengan di antara tanggal tersebut, kan periode diantaranya sampai di sini. Jadi kalau nanti pelunasan itu kita mau gambarkan, nanti bisa digambarkan dalam seperti ini, 1 bulan 3 2022 sampai dengan 1 bulan 3 2023. Nah, pelunasannya terjadi di 1 bulan 9 2022. Oke, 30%. Sehingga kalau di sini angkanya CV-nya adalah 101818, di sini CV-nya 10982. Maka dari sini ke sini kita bisa tahu sebenarnya amortisasinya adalah 836 dengan interest expense-nya selama periode itu adalah sebesar 9164. Nah, kalau sudah tahu begini, kita tinggal menentukan pas tanggal 1 bulan 9 2022 itu posisinya ada di 6 bulan setelah 1 Maret 2022 dan 6 bulan sebelum 1 Maret 2023, sehingga porsinya di sini bisa di setengahnya ini. Nah, kalau sudah begitu, sudah ketahuan petanya, kita bisa lanjutkan ke langkah untuk pelunasan bond yang sebagian. Yang pertama dulu pasti kita harus hitung pembayaran bunga dulu. Pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga ini nanti untuk mencari, sebenarnya arahnya juga untuk mencari amortisasinya berapa. Jadi judulnya kalau bayar bunga ada interest expense, kemudian ada ada cash. Oke, kita ambil dulu cash. Dengan perhitungannya interest expense-nya adalah 6/12 dikali dengan mau 1011818 kali 9% boleh, atau 6/12 kali 9164 juga boleh, silahkan. Hasilnya nanti sama ketemu. Kemudian di cashnya juga begitu, 6/12 dikali dengan 10.000. Oke, nanti hasilnya di sini kita bisa cari. Nah, selisihnya nanti akan menjadi bond payable yang merupakan amortisasinya. Ini setelah dihitung ketemu 4582, di sini ketemu 5000 ya kan, selisihnya berarti 818. Oke, ini merupakan amortisasi dari bond. Kalau diperhatikan ini juga setengah dari 836 ya kalau diperhatikan. Oke, bisa juga begitu. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita menghitung carrying value dari yang akan kita lunasi. Kita ngitung keseluruhan dulu biar gampang ya kan. Carrying value-nya berarti secara keseluruhan adalah 1011818 dikurang diamortisasi 418, sehingga carrying value-nya ketemu 101.400. Oke, dari situ ini 100% kan, lunas 30%, berarti
30% dikali 101 400, yaitu 30 420. Oke, kemudian ini yang dilunasi, bandingkan dengan kita mesti bayar untuk pelunasan itu berapa. Taruhlah asumsinya sebesar 34.000 gitu, maka jurnalnya adalah bond payable kita tutup sebesar 3420, kemudian cashnya kita keluar sebesar 34.000, selisihnya adalah loss sebesar sekian ya, sebesar 3580. Oke, ini ketemu jurnal pelunasannya. Yang di atas adalah jurnal pembayaran bunga, yang di bawah adalah jurnal pelunasan. Nah, ini kalau diperhatikan, ini adalah jurnal pembayaran bunga. Kalau 5.000 berarti anggapannya adalah untuk 100%. Nah, tergantung nanti soalnya apakah ketika tanggal 1 bulan 9 itu bayar semua bunganya atau hanya bayar bunga dari yang mau dilunasi. Kalau bayar bunga yang mau dilunasi, maka debitnya sama, ya kan, interest expense 4582, bond payable-nya juga sama 418, tapi nanti di bagian sininya ada cash. Cashnya kalau yang hanya dilunasi berarti yang 1.500 aja, ininya adalah interest payable sebesar 3.500. Dapatnya dari mana? Karena cashnya yang dilunasi 30%, asumsinya misalkan hanya 30% yang dibayar dulu bunganya, yang interest yang 70% tidak dibayar bunga dulu, maka ini 30% kali 10.000 kali 6 per 12 ya, ketemulah 1.500. Itu kalau tidak semua tidak semua dibayar cash, tapi kalau dibayar cash semua maka di sininya adalah 5.000 cash, 5.000 dolar. Nah, pertanyaannya ini pasti berlanjut sampai dengan bagaimana tabelnya. Untuk yang ketiga adalah kelanjutan dari bond. Kelanjutan bond payable-nya berapa? Kita kalau mau gampang ya dibikin schedule lagi. Nah, schedule yang baru ini mencerminkan sesudah adanya pelunasan. Sesudah adanya pelunasan, schedule-nya nanti menjadi seperti ini. Kecil banget ya kan. Kita ambil dulu. Sabar ya. Kelanjutannya adalah carrying money-nya nanti di sini ketemu 70, ini adalah sisa 70% pada tanggal 1 September 2022. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan 70% dikali dengan 101.400. 101.400 ini adalah carrying value keseluruhan pada tanggal 1 bulan 9 2022. Tinggal sekian. Oke, maka kemudian perhatikan cash paid-nya 3.500. Ini untuk menggambarkan cash paid yang porsi 70%. Nah, kemudian selanjutnya di tanggal 1 Maret 2023 dianggap bayar keseluruhan, ya kan, 7.000 diakui. Interest expense-nya dihitungnya dari ini dikali dengan 9% dikali dengan 6 per 12. Itu kalau mau dilihat, yang pertama ini adalah 7980 kali 9% kali 70, ini udah 70% ya, kali 9% kali 6 per 12. Kenapa 6 per 12? Karena hitungannya September sampai dengan Maret.
Oke, kemudian selisihnya adalah ini diperoleh dari mana? Dari 7.000 dikurangi 3194 dikurangi dengan 3.500. Ketemulah amortisasinya adalah 306. Nah, nanti di akhir periode 1 Maret 2024 ketemulah 70,35. Ada selisih, ya anggap aja nggak apa-apalah ya. Nah, nanti jurnal di sininya silahkan dibuat sendiri seperti jurnal-jurnal yang lain.